Gudeg yang satu ini terbilang spesial karena terkenal legendaris. Namanya Gudeg Mbah Lindu, fams. Lokasinya nggak jauh kok dari Malioboro, tepatnya sih di Jalan Sosrowijayan. Dalam sehari, makanan khas Jogja ini bisa terjual ratusan porsi, fams. Harga seporsinya dijual bervariasi, tergantung dari lauk yang dipilih. Harganya mulai Rp20.000, fams. Kalau mau icip-icip, kalian harus datang pagi hari. Soalnya Gudeg Mbah Lindu ini hanya berjualan mulai pukul 6 pagi hingga 11 siang saja. Tapi kalau lagi musim liburan sih, jam 10 pagi saja gudeg sudah habis, fams. Nggak cuma rasanya yang enak, gudeg bisa memperkuat tulang. Soalnya nangka memiliki kandungan kalsium dan fosfor yang baik untuk menambah energi. Semasa hidupnya, Mbah Lindu menjadi sosok di balik gudeg yang legendaris ini. Ia sudah mulai jualan sejak zaman penjajahan Belanda, fams. Bahkan saat usianya mencapai 100 tahun, ia masih cekatan mengolah bahan gudeg. Kemudian Mbah Lindu meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2020 yang lalu. Kini usaha gudeg ini dijalankan oleh anak-anaknya, fams. Soal rasa sih, masih nggak berubah kok. Resep yang digunakan masih sama dengan yang dibuat sama si Mbah. Tetap endes surendes. Nggak cuma gudeg, semua jenis makanan pendamping gudeg juga membutuhkan waktu masak yang lama, sekitar 4-7 jam. Karena itulah, fams, nggak semua orang bisa membuat panganan yang satu ini, karena butuh kesabaran dan ketelatenan, fams. Padahal kalau makannya sih cepet ya, prosesnya lama banget. Emang bener kata orang, proses nggak akan membohongi hasil. Nyatanya, gudeg Mbah Lindu ini masih eksis sampai sekarang. Betul nggak? Gudeg terbuat dari nangka muda, fams. Kalau bahasa Jawanya sih gori. Nangka mudanya direbus selama beberapa jam dengan gula aren, santan, dan rempah-rempah. Yang membuat warnanya coklat kemerahan itu berkat daun jati. Pertama kali gudeg itu dibuat oleh prajurit Mataram. Saat itu nangka dan kelapa jumlahnya melimpah, fams. Karena jumlah masakannya banyak, dimasaklah di dalam gentong. Untuk mengaduknya dibutuhkan pengaduk yang besar seperti dayung. Dengan proses memasak yang terus diaduk alias ngahudeg dalam bahasa Jawa, maka makanan ini pun disebut gudeg. Selain menjadi panganan tradisional, gudeg dulunya sering disajikan oleh orang yang bernazar sebagai bentuk wujud syukurnya. Apa jadinya sajian Italia diberi sentuhan panganan tradisional? Ini dia, pizza gudeg. Unik ya? Pizza bertopping gudeg ini menggunakan saus areh dari minyak kelapa yang disangrai untuk menjaga cita rasa tradisionalnya, fams. Tapi ada satu bahan yang sama dengan pizza pada umumnya, yaitu keju mozzarella khas Italia. Wah, mantul! Sekarang siapkan bahannya ya, antara lain saus areh, gudeg, daging ayam, dan keju mozzarella. Cara masaknya simpel banget, fams. Oleskan saus areh dulu di atas pizzanya. Areh yang rasanya gurih ini so pasti cocok kalau dipasangkan sama gudeg yang manis, fams. Biar makin mirip dengan pizza original, kita tambahkan keju mozzarella. Sebagai pelengkap rasa pedas, taburi pizza dengan krecek. Setelah itu, tambahkan bintang utama dari pizza ini. Iya, gudeg, fams. Lanjut, kasih potongan opor ayam yang wena epol. Terakhir, kasih telur pindang. Siap di oven nih, fams. Eits, jangan lama-lama ya dipanggangnya, soalnya pizza bisa keras kalau kelamaan. Cukup 10-15 menit aja, fams, tapi suhu cukup tinggi. Sajian ayam yang satu ini tersaji berbeda. Lihat nih, ayam langsung ditumpahkan di atas meja kayak gini. Duh, bikin ngiler aja deh. Sebelumnya, meja ini dilapisi dengan plastik khusus, jadi lebih steril ya. Fams, sajian ini memiliki nama beken ayam tumpah. Ayam tumpah ini dimasak dengan saus double dragon. Rasanya dijamin bikin lagi. Lada pisan, alias pedes banget. Cara makan kayak gini sebenarnya diadopsi dari makan seafood ala American style atau Louisiana style. Tapi di Indonesia juga ada kok. Itu loh, makan nasi liwet bancakan yang dialas daun pisang. Bisa makan di atas meja atau lesehan. Bener kan, fams? Saking nikmatnya makan, jadi lupa sama rasa pedasnya. Sebagian orang banyak yang menghindari cabai karena diyakini bisa menyebabkan penyakit. Tapi rupanya, fams, cabai mengandung vitamin A dan vitamin C yang cukup tinggi kok. Jadi juga baik untuk kesehatan. Hindari juga makan pedas secara berlebihan agar tidak menimbulkan masalah pencernaan.
Makanan enak, minumnya juga harus yang segar. Inilah yang menjadi magnet pengunjung untuk cicipin kuliner ayam ini. Beh, mantap betul. Sekarang bahan-bahannya sudah lengkap, fams. Waktunya masak. Pertama, panaskan dulu mentega sampai cair ya. Masukkan bawang putih dan bawang bombay. Masak selama 2 menit hingga harum. Jangan lupa tambahkan saus tomatnya. Aduk hingga tercampur deh. Kemudian masukkan garam, penyedap rasa, dan bumbu 5 rempah Cina. Biar rasanya makin kuat, tambahkan merica dan black pepper. Lanjut, masukkan topping tambahannya seperti buncis, wortel, jagung, makaroni, kentang goreng, dan terakhir ayam crispy. Jadi juga nih fams. Giliran kita bikin dessertnya fams. Cara bikinnya gampang pisan lah pokoknya. Mulai dari menuang marshmallow dulu, lalu tambahkan sereal dan biskuit. Gak lupa beri jelly deh. Kemudian tuang es krim, puding, dan buah leci. Buatnya dari minuman cappuccino fams. Dengan adanya topping yang mengandung susu, ternyata bisa mengurangi rasa pedas. Soalnya susu mengandung protein kasein yang bisa membantu kapsaisin atau zat yang membuat lidah terasa terbakar larut dalam tubuh. Dari segi harga murah meriah, mulai dari 24.000 aja fams. Gimana? Kalian mau jalan-jalan ke Bandung weekend ini? Jangan lupa mampir. Hihihi. Fams, kalau kamu butuh cowok ganteng dan kaya raya, aku mundur. Tapi kalau mau butuh ayam yang bisa ngobatin perut lapar, ini loh, ada ayam akupuntur. Hihihi. Aduh, maaf ya Fams, pagi-pagi udah gombal aja. Udah gitu garing pula. Fams, kenalin nih menu kreasi olahan ayam yang cocok disantap bareng sambal Dayak dari Tarakan. Namanya ayam akupuntur. Gak usah basa-basi, langsung sikat deh. Sajian ayam akupuntur memang paling pas disantap beramai-ramai seperti ini, Fams. Malum deh, ayamnya utuh dan gak dipotong-potong. Renyahnya kulit ayam ditambah lembutnya daging, mantap lah pokoknya. Tapi lidinya jangan ikut dimakan juga, Fams. Makin nikmat lagi dicocol sambal Dayak, Fams. Waduh, bikin ngiler kan? Untuk membuat ayam akupuntur, siapkan 1 ekor ayam utuh, garam, gula pasir, ketumbar bubuk, penyedap rasa, cabai merah, dan bawang putih. Ada juga gula aren, pala, cengkeh, kayu manis, dan bunga lawang. Jangan lupa tusukkan lidinya, Fams. Komplit nih. Kita ulek seluruh bumbu ya, Fams. Lalu tusuk-tusuk daging ayam dengan lidi. Oh ya, Fams, udah pada tahu dong apa itu akupuntur? Itu loh praktek pengobatan tradisional dari Tiongkok dengan teknik menusuk jarum pada titik syaraf di tubuh pasien. Alasan inilah hidangan ini disebut akupuntur. Hihihi, unik ya. Jumlah tusukannya bebas, Fams. Semakin banyak tusukan, maka akan semantap hasil olahan ayamnya nanti. Tapi kenapa pakai ditusuk-tusuk segala sih? Tujuannya menusuk ayamnya ini agar bumbunya meresap sampai ke tulang-tulangnya. Lebih meresap ya kalau dikasih di. Iya, udah gitu kan unik gitu. Terus ada tekniknya sendiri biar nggak hancur. Lalu rendam ayam akupuntur dengan air kapur sirih, Fams. Selain menghilangkan bau amis ayam, rendaman air kapur sirih bisa bikin daging ayam empuk dan renyah di bagian luarnya. Agar teksturnya sempurna, idealnya ayam direndam selama 6 jam. Wah, lama ya. Sekarang kita olah bumbunya. Masukkan gula aren dan seluruh rempah ke dalam rebusan air. Giliran ayam akupunturnya nih. Rebus sekitar 2 hingga 3 jam lamanya, Fams. Sabar ya. Kalau sudah direbus, tinggal goreng aja deh. Pastikan seluruh ayam terendam minyak panas, Fams. Aduh, sabar ya ayam. Udah ditusuk-tusuk, direbus 3 jam. Sekarang kita harus goreng juga. Emang berat ya tantangan masak ayam akupuntur yang nikmat. Kalau sudah berubah warna kuning kecoklatan, angkat ayam dan sajikan. Martabak yang satu ini sudah terkenal sangat legendaris di kota Palembang, Fams. Sajian ini sudah dijual sejak tahun 1947, bulan 7, tanggal 7. Artinya, martabak ini sudah dijajakan 72 tahun.
Nama Har berasal dari nama pendirinya, yaitu Haji Abdul Razak. Ia adalah warga Palembang keturunan India. Kalau martabak telur biasanya berisi daun bawang dan daging, di sini enggak fams, isi martabak cuma telur bebek. Cara bikinnya, kulit martabak dipipihkan sampai menjadi lembaran, lalu berisi isian 2 telur ayam. Terus lipat dan goreng sampai berwarna kuning keemasan. Kalau sudah matang, martabak dipotong dan dihidangkan. Uniknya, martabak Har disajikan dengan kuah kari yang kental. Kuah kari ini menggunakan ramuan khas India, fams. Kaya rempah dan kental karena ada tambahan kentang. Bagi yang suka pedas, bisa beri cabai rawit dan kecap asin. Fams, harga satu porsi martabak Har mulai dibanderol Rp21.000 per porsi. Ngomongin soal martabak, sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu matobak, yang artinya terlipat. Martabak adalah makanan berasal dari India dan Arab, kemudian tersebar sampai ke Indonesia dan Melayu. Di berbagai daerah di Indonesia, martabak telur dimasak dan disajikan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, martabak yang disajikan dengan kuah kecap. Ngomongin soal legenda, nggak cuma kulinernya aja, ternyata ada juga tempat yang melegenda di kota Semarang. Ini dia fams, kota lama Semarang yang sudah ada sejak abad ke-18. Dulu tempat ini adalah pemerintahan Belanda, tapi ada yang unik juga nih. Ini fams, kerajinan dari lidi. Kalian pasti nggak nyangka kalau replika perahu, sepeda, Vespa, becak, dan menara Eiffel ini dibuat dari lidi. Lucu banget ya. Kerajinan ini dibuat dari lidi pohon aren. Harry adalah perajinnya fams. Ia mulai membuat kerajinan ini sejak awal tahun 2018. Ide kerajinan ini muncul saat ia melihat lidi yang disusun istrinya dengan lem. Kreatif banget ya. Langsung aja deh kita lihat prosesnya fams. Nggak ada alat khusus untuk membuatnya. Hanya tang, pinset, pisau, pulpen, cutter, dan lem kayu. Potong biting sesuai ukuran yang dibutuhkan. Lalu haluskan biting untuk menghilangkan serabut dan membuat teksturnya lebih halus. Untuk menempelkan setiap batang biting, ia juga menambahkan serbuk kayu hasil penghalusan biting dengan lem. Jadi, lidi yang ditempelkan gak gampang lepas, fams. Nggak ada pola khusus untuk membuat kerajinan ini, cuma butuh imajinasi yang kuat aja tuh. Fams, kerajinan ini biasanya dipasarkan di sekitar kota lama Semarang. Satu buah kerajinan dipatok Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Semuanya tergantung ukuran dan tingkat kesulitan membuatnya saja. Tuh, lucu banget ya becak dan sepeda ontelnya. Kalau mau, beli dong fams. Hihihi. Sajian ini juga nggak kalah kekinian. Siapa sih yang nggak suka donat? Kalau donat tradisional bolong di bagian tengahnya, donat yang ini nggak bolong fams. Dan isiannya banyak alias beraneka rasa. Lumer pula, donat boom namanya. Bahan-bahannya nggak jauh beda kok fams. Yang penting jangan lupa baking powder dan susu bubuk untuk buat donat boomnya. Campur tepung terigu, susu bubuk, baking powder, dan telur. Aduk sebentar lalu tambahkan susu cair. Setelah tercampur, tambahkan mentega, garam, dan pewarna makanan. Sekarang aduk lagi biar adonan jadi kalis. Kalau pakai pewarna makanan, cari yang food grade ya. Artinya aman fams, karena dibuat dari bahan alami dan hanya khusus untuk makanan. Wah, udah kalis nih. Sekarang ambil adonan dan bentuk menjadi bulat-bulat. Taruh di loyang yang sudah dikasih taburan tepung terigu biar nggak lengket fams. Sekarang panaskan minyaknya, terus goreng donatnya. Kalau sudah berubah warna, angkat donatnya. Eits, belum jadi ya donat boomnya. Kita siapin bahan untuk isiannya dulu. Ada selai nanas, stroberi, duren, buah ceri, whipped cream, dan gula bubuk. Untuk isian durennya campur dengan whipped cream dulu ya fams, baru masukkan ke dalam plastik. Sekarang kasih donat dengan gula bubuk. Setelah rata, lubangi donat dengan sumpit. Baru masukkan isinya. Mulai dari rasa duren, stroberi, nanas, dan coklat. Tuh, lucu kan bentuknya? Bulat kayak bom. Hihihi, pantas aja namanya donat boom. Jadi pengen ngemil gak sih? Hahaha. Donat boom tahan sampai 3 hari ya fams. Paling enak makannya kalau dingin tuh fams. Donat boom ini kreasi rumahan dari ibu rumah tangga di kawasan Kalidoni, Kota Palembang. Kamu juga bisa berkreasi di dapur rumahmu loh. Kalau biasanya memiliki bentuk bulat, beda lagi dengan mochi yang satu ini. Mochi yang ini bentuknya digulung gitu. Unik ya. Jadi mirip bolu. Warnanya juga bikin selera makan meningkat.
mau tahu gimana cara bikin mochi ini? Yang pasti harus ada tepung beras ketan. Semua bahan dicampur rata sampai adonan mengental. Baru deh adonan mochi dipindahkan ke loyang berbentuk persegi. Terus adonan harus dikukus kurang lebih 15 menit sampai 20 menit atau sampai warnanya berubah menjadi memucat. Ditutup kain dulu ya, biar pada saat dikukus uap air nggak sampai jatuh ke adonan mochi. Adonan mochi matang nggak bisa langsung digulung dulu ya. Kalau panas gini adonannya masih lembek. Tunggu agak dingin, baru deh bisa digulung pakai coklat crispy. Biar nggak lengket, mochi harus bermandikan tepung maizena. Tapi biar tampilannya lebih menggoda, tambahkan lelehan coklat di atasnya. Waduh, yang kayak gini nih yang menggoda iman. Gimana bisa kurus kalau tiap hari tontonannya kayak begini? Hahaha. Gak hanya tampil dengan satu warna saja, ternyata mochi gulung ini juga punya segudang warna. Pembuatannya sih hampir sama seperti mochi sebelumnya. Bedanya, mochi ini menggunakan pasta coklat sebagai perasa adonannya. Setelah dikukus, mochi harus bermandikan wijen. Di proses ini, wijen harus diletakkan di atas adonan mochi saat panas-panasnya, fams, biar nempel kayak perangko. Hahaha. Fams, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia adalah Gunung Merapi. Terhitung sejak tahun 1548, Merapi sudah hampir 100 kali erupsi. Bahkan Merapi masuk dalam proyek Decades Volcano sebagai salah satu 16 gunung api dunia yang berharga untuk diteliti. Terlepas dari histori erupsinya, ternyata Merapi menawarkan pesona panorama yang aduhai, fams. Selain pemandangan, kabut khas dataran tingginya juga bikin adem mata. Berjarak radius 9 km aja, view Merapi sudah jadi bonus banget nih buat siapa aja yang bermalam di Palatina Glamping. Ini dia spot glampingnya, lokasinya tepat di Desa Kepoharjo, Cangkringan, daerah istimewa Yogyakarta. Meski judulnya camping, dijamin glamor abis, fams. Makanya disebut glamping alias glamour camping. Ngomong-ngomong soal glamping, ternyata istilah ini pertama kali muncul tahun 2005 silam, tepatnya di negara Inggris. Konsep glampingan ini terinspirasi dari cara hidup nomaden suku Mongol tahun 1100 Masehi. Di masa itu tenda-tendanya dibangun dengan desain megah dan mewah. Sampai-sampai ya, itu tenda nggak cuma bisa jadi hunian, tapi bisa juga dijadiin sebagai venue pesta para bangsawan. Bukan main deh. Fams, glampingan di Indonesia justru didesain sebagai spot wisata sampai spot staycation yang bikin nyaman. Intinya sih, glamping buat kalian yang pengen ngerasain camping tapi anti ribet. Total ada 8 unit tenda nih yang standby di sini. Mulai dari tenda tipe standar, VIP kayak view saat ini, sampai tipe luxury. Untuk tipe VIP kayak gini, isinya udah mentereng banget, fams. Tempat tidur double bed TV sampai air cooler sebagai pendingin udara. Ini dia enaknya nginep with glamping style. Nggak usah rempong bawa tenda, apalagi alas tidur. Mau lebih glamor lagi? Kalem, adanya cuma di tipe tenda luxury ini. Meski konsepnya glamor abis, tapi yang namanya camping wajib ada persiapan ya, fams. Nah, pada tahu nggak sih sejumlah benda yang wajib dibawa pas glampingan di masa pandemi kayak gini? Harus ada obat-obatan, alat makan pribadi, sampai lotion anti nyamuk. Apalagi benda yang satu ini, harus ada. Secara udara di kawasan kaki Merapi, dinginnya tipis-tipis, jadi angetin aja pakai jaket. Back to glamping, ada momen yang nggak boleh dilewatin nih. Yap, barbekyuan. Hitung-hitung sekalian gantiin sesi api unggun, fams. Hahaha. Fams, sesi barbekyuan ini sudah masuk kok ke dalam paket glampingan per malamnya. Suasana dan udara bawah kaki Merapi yang dingin-dingin sejuk emang paling cocok deh gerakin badan sambil ngenyangin perut. Hahaha. Bakar-bakaran ala barbecue kayak gini ternyata jadi cara simple nih buat makan berat atau sekedar buat ngemil. Untuk urusan barbecue di glamping ini memang sudah dipusatkan di mini gazebo ini, fams. Jadi dijamin aman dari tenda penginapan. Nggak akan bau asap. Hihihi. Gimana perjalanan kita hari ini? Seru kan? Tenang, perpisahan ini cuma sementara kok. Sampai ketemu esok hari. Ragam Indonesia istimewa.